Jadi Mbak Desa, kita pernah disampaikan begitu ya. Tugas kami bukan memberikan formasi sebanyak-banyaknya. Tugas kami BKD adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tentu dua hal ini adalah yang berbeda begitu ya. Kalau kami memberikan formasi sebanyak-banyaknya, kami akan buka formasi sebanyak 24.000. 24.000 semuanya melamar, semuanya lulus. Tapi ternyata kita nggak punya yang namanya kekuatan anggaran itu. Sehingga kita hanya bisa memberikan yang namanya kesempatan seluas-luasnya. Kita berikan formasi, kita berikan kualifikasi yang boleh dilamar oleh semua jurusan. Dan ini bisa kami sampaikan atas koordinasi dengan Kemenpan. Tidak banyak Pemda ya, Pemda yang bisa mendapatkan formasi S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, SMA sederajat semuanya sama, kemudian yang SD sederajat semua sama. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Hani Azhar. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman GTT-PTT yang sudah lolos seleksi administrasi P3K tahap 1, yang selanjutnya akan menjalani ujian seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. BKD tiap provinsi telah rilis pengumuman jadwal seleksi P3K tahap 1. Saya akan share pengumuman yang telah dikeluarkan oleh BKD Provinsi Jawa Timur. Teman-teman bisa cek jadwal ujian pada masing-masing akun CASN. Namun untuk wilayah BKD Provinsi Jawa Timur sebagian besar akan berlokasi di Asrama Haji Sukolilo yang keseluruhan mulai tanggal 3 sampai tanggal 16 Desember digunakan oleh 18.182 pelamar. Untuk di luar asrama haji hanya terpakai untuk 273 pelamar. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah tes ini hanya formalitas? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tonton video sampai akhir dan jangan skip-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam semua tes ada nilai. Ada passing grade yang harus dipenuhi, namun berbeda untuk tes P3K 2024 ini karena tidak ada passing grade. Namun kelulusan akan diambil dari perankingan tiap kategori. Jadi THK 2 akan diranking antar sesama THK 2. Pegawai yang masuk database BKN akan diranking antar sesama pegawai database BKN, dan non-database akan diranking antar sesama non-database. Jadi terdapat perbedaan antara seleksi P3K dengan CPNS tahun 2024. Pada seleksi CPNS tahun 2024 terdapat passing grade atau batas minimal yang harus dilalui oleh pelamar agar dapat masuk ke pemeringkatan. Namun pada seleksi P3K tidak mengenal sistem passing grade. Jadi nilai yang diperoleh oleh pelamar pada tahap seleksi kompetensi dan wawancara akan langsung dimasukkan ke dalam sistem peringkat. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024, pelamar yang dinyatakan lolos adalah mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi atau lebih baik. Sesuai dengan diktum ke-29 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Kami mengharapkan Bapak Ibu juga mengutamakan lolos seleksi administrasi. Karena seleksi administrasi ini menjadi pangkal dari Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi. Ya, kalau sekarang kita sudah dengar yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu bisa kita pertimbangkan bagi orang yang berhasil mengikuti seleksi. Jadi tidak hanya melamar kemudian memenuhi syarat, tapi Bapak Ibu harus melamar, memenuhi syarat, datang ke tempat seleksi, kemudian mengikuti seleksi. Kalau soal perankingan bagaimana? Perankingannya akan diklaster berdasarkan masing-masing kategori prioritas. Yang K2 di ranking dengan sama-sama K2. Yang non ASN terdatabase BKN itu juga akan di ranking dengan sama-sama database.
yang non ASN 2 tahun juga akan di ranking bersama dengan yang sama-sama 2 tahun begitu ya. Jadi ini adalah tugas kami, tugas BKD adalah mengantarkan Bapak Ibu sampai dengan di meja seleksi P3K. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan perankingan yang akan dihadapi. Tidak mungkin GTT-PTT yang sudah database BKN akan bersaing dengan fresh graduate yang ada di non-database BKN. Berikut simulasi perankingan tes P3K. Ini adalah simulasi, Bapak Ibu, simulasi mekanisme pengisian formasi berdasarkan ranking prioritas. Prinsipnya sudah saya sampaikan, tapi ini kita coba simulasikan. Jadi di suatu perangkat daerah ada 25 formasi. Ini dengan asumsi saya nyatakan kualifikasi pendidikannya sama, ya. Kualifikasi pendidikan sama. Anggap semua orang sebanyak 80 orang ini adalah pendidikannya sama. Sama-sama S1 katakanlah. Formasinya sebanyak 25 formasi. Dari 80 orang itu 10 orang THK 2, 50 orang database BKN, 20 orang tidak terdata database tapi sudah 2 tahun. Maka pengisian formasi ya setelah proses seleksi adalah seperti ini. 10 orang ex-THK 2 mengisi formasi karena masuk prioritas pertama. Kemudian sisanya diisi oleh 15 orang dari orang non ASN yang terdatabase di BKN. Ya. Kemudian bagaimana yang lain? Dengan sejumlah 55 orang. 55 orang yang belum bisa mengisi formasi, maka mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi P3K paruh waktu. Ya. Kemudian apabila tersedia 35 formasi, namun pelamar hanya sejumlah 30 orang. 10 orang THK 2, 15 orang non ASN BKN, terdata database BKN, dan 5 orang tidak terdata di database. Tapi prinsipnya semuanya sejumlah 30 orang. Formasinya 35. Dalam hal 35 orang ini, 35 formasi ini dilamar oleh 30 orang dan 30 orang itu semuanya berangkat ke tempat seleksi, dia kerjakan soal-soalnya dengan benar, maka yang bersangkutan sebanyak 30 orang itu dinyatakan lolos menjadi P3K full time atau P3K yang seperti sekarang ada di Pemprov ya. Begini. Maka ada formasi kosong yang namanya sebanyak 5. Untuk mendapat hasil terbaik tentunya kita juga harus mengetahui berapa jumlah soal yang akan dikerjakan dan berapakah waktu yang telah disediakan. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 347 tahun 2024, ada 3 jenis tes kompetensi P3K 2024, antara lain kompetensi teknis yaitu berjumlah 90 soal, kompetensi manajerial berjumlah 25 soal, kompetensi sosiokultural berjumlah 20 soal, dan materi wawancara berjumlah 10 soal. Sedang untuk pembobotan nilai soal seleksi kompetensi teknis yaitu bernilai 5 poin untuk jawaban benar dan bernilai 0 untuk jawaban salah atau tidak menjawab. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, semua jawaban mempunyai bobot nilai. Paling tinggi yaitu 4 poin dan yang paling rendah yaitu 1 poin. Jika tidak menjawab maka bernilai 0. Jadi sayang sekali jika sampai tidak menjawab. Jadi usahakan semuanya dijawab. Semua soal di atas dikerjakan dalam waktu 130 menit. Jadi 145 soal dikerjakan dalam waktu 130 menit. Artinya
teman-teman harus menyelesaikan maksimal 1 menit untuk setiap soalnya. Teman-teman bisa melihat jadwal pelaksanaan uji kompetensi pada kartu ujian yang bisa di-download di masing-masing akun CASN. Ada perbedaan jam pelaksanaan antara yang tertera di kartu ujian dan di jadwal yang telah dirilis oleh laman BKD setempat. Yang tertera pada kartu ujian adalah jam pelaksanaan ujian, dan yang tertera pada jadwal di laman BKD adalah jadwal keseluruhan, yaitu mulai awal peserta diharuskan datang di lokasi untuk registrasi, screening, dan pengambilan PIN sampai dengan jam selesai ujian. Jadi yang ada di jadwal adalah total jam yang harus dihadiri oleh peserta, mulai datang sampai dengan pulang. Pastikan teman-teman untuk datang mengikuti ujian sebagai satu bagian dari rangkaian seleksi P3K 2024. Karena jika teman-teman tidak menghadiri ujian dengan alasan apapun, maka teman-teman dianggap tidak lulus seleksi dan BKN tidak akan menjadwal ulang peserta yang tidak hadir. Jadi pastikan untuk hadir melaksanakan tes. Tetap optimis, jalani prosesnya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak informasi di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lighten up